Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di antara orang-orang seperjalanan mereka tanpa diketahui orang tuanya. Karena menyangka bahwa Yesus ada di antara orang seperjalanan mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah, yang ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu ibunya berkata kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagi mereka yang berkeluarga, tentu masih ingat kursus perkawinan, di mana mungkin pastor paroki atau pastor menjelaskan hukum perkawinan gereja Katolik, terutama kanon 1055 paragraf 1. Dikatakan bahwa tujuan utama perkawinan adalah kesejahteraan atau cinta kasih suami istri yang terarah kepada keturunan dan pendidikan anak. Kalau boleh dikatakan, ada 3 unsur yang saling menyatu dan tak terpisahkan, yaitu cinta kasih dan kesejahteraan suami istri, hadirnya anak, dan pendidikan anak. 3 ini nggak boleh dilepaskan. Bahkan dalam wawancara perkawinan, kalau ada yang ketahuan mau menikah tapi tidak mau punya anak, itu kan menikah tidak sah, ya kan? Jadi orang harus tahu bahwa perkawinan mereka itu bukan hanya mereka, tapi anak dan pendidikan anak. Boleh dikatakan ekspresi dari adanya cinta kasih suami istri adalah hadirnya anak. Anak kan adalah hasil cinta kasih suami istri, dan nantinya mereka harus mengasuh dan mendidik anak-anak, membesarkannya dalam kerangka keluarga yang penuh kehangatan dan cinta kasih. Dan cinta kasih yang dipakai adalah cinta kasih antar pasangan. Dengan demikian, pada akhirnya pusatnya adalah cinta kasih dan hasil cinta kasih yaitu anak. Jadi ini inti perkawinan menurut pandangan Katolik minimal. Hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus, dan dari bacaan-bacaan kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, kita semua itu anak Allah. Dalam bacaan kedua jelas, bagi yang telah dibaptis minimal. Ini identitas kita yang paling dasariah. Maka perkawinan antara 2 orang dibaptis itu lebih dalam daripada menemukan jodoh atau pasangan hidup. Ini mesti kita mengerti, dan menurut saya banyak yang tidak mengerti. Mereka berpikir, banyak dari kita mengerti bahwa menikah itu hanya masalah punya jodoh, punya pasangan, atau sebaiknya menikah. Makanya banyak yang merasa tertekan
umur 30 belum menikah, dipaksa menikah, dikejar-kejar kapan punya jodoh. Menurut saya itu bodoh, ngerti nggak? Perkawinan itu adalah rahmat. Perkawinan dan menemukan pasangan hidup itu rahmat. Itu bukan usaha dari kita saja. Jadi jangan merasa bahwa pertama dalam Katolik itu menikah tidak harus. Buktinya saya ini tidak menikah, ngerti nggak? Jadi jangan berpikir bahwa hidup itu hanya untuk menikah. Ada kemungkinan lain selain menikah. Maka pernikahan bukan mutlak, tapi tidak salah begitu. Perkawinan dua orang dibaptis adalah persatuan dua anak Allah. Ini harus penting. Karena dasar kita anak Allah, maka perkawinan itu persatuan dua anak Allah. Sebelum menikah, dua orang ini sudah menjadi anak Allah berkat baptisan. Dan setelah menikah, martabat ini tidak hilang, malah dikuatkan. Sekarang menjadi keluarga Allah. Maka keluarga itu gereja domestik, gereja kecil, karena Allah hadir tengah-tengah sebuah keluarga. Allah yang menyatukan, Allah hadir dan tinggal bersama sebuah keluarga. Itulah arti sedalamnya sakramen perkawinan. Kelihatan yang saya khotbahkan ini memang sangat ideal. Bukan ideal karena sekarang orang tidak berpikir demikian lagi. Yang dipikirkan orang kalau menikah, upacaranya, pestanya. Saya nggak mengatakan tidak penting loh ya. Tapi yang saya mengatakan jangan itu yang dipikirkan terus menerus sehingga yang intinya lupa. Mereka berpikir bahwa menikah itu yang penting diberkati supaya legal, supaya dapat cap gereja. Padahal nggak seperti itu. Dan kadang-kadang banyak keluarga mempersiapkan perkawinan itu stres. Stresnya bukan bagaimana mempersiapkan perkawinan batin mereka, tapi bagaimana berapa undangan, makanannya apa, segala macam. Itu malah merusak. Pandemi ini bagus karena menyebabkan orang kembali kepada basic. Ngerti nggak? Harusnya hidup kita itu yang basic kadang-kadang sudah cukup. Ya kan nggak bisa pesta meriah. Pandemi itu meriset kita, kata Paulus. Meriset kembali cara kita berpikir bahwa yang mana yang penting itu yang penting. Contoh, saya sudah sering ngomong, kalau ngopi, karena kamu sudah punya kopi di rumah, tidak setiap hari ke Starbucks, ngerti nggak? Kan begitu. Pulang kerja, pulang ke rumah, bukan jalan-jalan dulu. Kenapa? Karena dulu sebelum pandemi, pulang kerja bukan pulang dulu, pulang kemana dulu gitu kan begitu. Pandemi ini mengingatkan kita banyak yang basic, yang dasaria, yang bisa hidup, kita bisa hidup tanpa itu. Mungkin di sini banyak yang tidak ke mall selama 2 tahun, nggak mati kan? Tidak ke mall 2 tahun tidak mati kan? Kan masih hidup kita ini. Kadang-kadang kita lupa bahwa yang penting itu sebenarnya adalah bagaimana mengerti hakikat perkawinan Kristen. Itu sebabnya kalau ada masalah, ya, yang dipikirkan hanyalah diri sendiri. Saya menderita, saya dilukai. Lah saya pastor juga menderita juga. Jangan pikir sebagai pastor itu enak-enak saja. Coba kamu tugas seperti saya 4 jam dari Pontianak di daerah kabupaten, ya kan? Memulai persekolahan dari nol, ya kan? Apa saya nggak juga punya masalah? Jadi jangan berpikir kalau punya masalah saya menderita. Siapa di dunia ini nggak menderita, saya tanya. Tergantung bagaimana kita melihat masalah kan. Kalau cuma dipikir-pikir, semua orang punya masalah. Maka ketika punya masalah, kalau tidak dihayati perkawinan dengan baik, mulai saya salah menikah lah, saya punya masalah karena kamu beda dengan apa yang pikir. Loh jelas manusia itu beda. Kita yang tidak mengerti, pada waktu kita senang semuanya baik-baik saja, yang kecil dianggap nggak ada. Setelah 10 tahun hidup bersama, yang kecil jadi besar. Kayak begitulah ceritanya.
Kalau kita nggak berpikir bagaimana sakramen itu Allah hadir dan menyatukan, kita ini, kata Yesus, Tuhan itu benar, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Sama juga dalam hidup berkeluarga, bukan kamu yang memilih toh, tapi Allah yang memilihkan untuk kamu juga dalam penyelenggaraan ilahinya. Banyak orang lupa, karena itu dipikirnya sekedar hidup itu hanya menikmati di dunia ini. Makanya apa-apa luka batin, retret luka batin itu penuh. Nggak tahu kenapa ibu-ibu dan bapak-bapak selalu luka batin, ya kan? Selalu ditanya, saya luka batin. Mungkin rapuh sekali sehingga luka batin terus. Kalau ngomong luka batin, semua orang luka, Bu, Pak. Lalu kita melihat dalam bacaan, pusatnya itu anak. Maka dalam perkawinan itu cara pikirnya bagaimana menghidupi, mendidik dan membesarkan anak dengan baik. Bukan dirimu yang pertama, keluargamu, dan di dalam keluarga itu ada anak. Itu panggilan sebagai bapak ibu dalam perkawinan, itu penting. Dan kita diminta mempersembahkan anak kepada Tuhan, seperti kasusnya Samuel. Hana mempersembahkan Samuel pada Tuhan. Maria dan Yosef membawa Yesus pada saat akil balik untuk beribadah, mempersembahkan pada Tuhan. Bahkan sejak kecil dipersembahkan pada Tuhan. Keluarga Kristen sering dan bahkan hampir jarang mempersembahkan anak-anak kepada Allah. Mereka melihat anak-anak sebagai milik mereka dan bukan sebagai milik Allah yang harus dipersembahkan. Banyak yang saya ketemu datang minta doa dan konsultasi, banyak mereka kawin 10 tahun belum punya anak. Di saat itu mereka mengerti, anak itu bukan usaha mereka berdua saja, perlu dimintakan. Dan berbahagialah mereka yang menikah langsung punya anak, itu karunia besar. Maka jangan lupa, anak itu karunia, bukan kita, bukan kamu. Maka mereka itu milik Allah, bukan milik kita saja. Kita cuma diminta untuk, seperti tujuan penciptaan awal, berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Itu mandat dari Allah. Perkawinan itu dari Allah, maka kembali kepada Allah. Maka serahkan sama Tuhan anak-anak. Caranya salah satunya pada pendidikan yang diberikan, bukan pendidikan kita saja, tapi pendidikan yang sungguh-sungguh punya nilai. Mereka diajar kedewasaan Kristiani. Sekarang bukan hanya kedewasaan Kristiani hilang, kadang-kadang kedewasaan manusiawi pun hilang. Bagaimana dia tidak bisa berbagi dengan saudara-saudarinya? Pada akhirnya setelah kamu tidak ada, mereka rebut harta warisan. Begitu toh, rebut harta warisan sampai nuntut di pengadilan. Bahkan lebih lucu lagi, ada di koran bagaimana anak menuntut ibunya di pengadilan warisan. Itu kan salah didik. Siapa yang mendidik? Orang tuanya salah didik. Saudara-saudara saling berantem merebut warisan. Ya, itu kan sebenarnya masalah di situ. Yang salah itu kamu sebagai orang tua. Atau yang lain misalnya, sekarang semua pendidikan diserahkan pada sekolah. Itu salah besar. Pendidik utama itu orang tua, bukan sekolah, bukan pembantu, babysitter. Maka sungguh-sungguh mereka dididik secara Kristiani dan manusiawi. Anak-anak harus dikasih tahu bahwa keberhasilan bukan hanya semata-mata kekayaan di dunia ini, tapi itu yang terjadi toh. Akhirnya ya berantakan. Terbukalah, mungkin anak-anak kalian juga seperti itu. Mohon maaf ya, saya mungkin pastor yang ngomong terus terang. Ya, saya mengerti. Saya bukan orang yang
berbelit-belit. Saya terus terang ngomong, tapi ini kejadian nyata. Ya, mungkin anak-anak dari sini ada yang bapak ibunya ke gereja, dia nggak tahu kemana, atau perkawinannya nggak tahu kemana. Kenapa saya tanya? Karena didiknya beda. Tapi bayangkan nggak cucu kamu dan anak kamu masuk seminari dengan broken home, bagaimana jadinya gereja? Itu satu masalah besar. Sadarilah itu sebagai orang Kristen. Ya, dan satu, keluarga kudus ini bersatu karena seorang anak. Ya, Maria dan Yosef itu bersatu karena anak. Anak itu istimewa karena ia juga Tuhan. Maka mereka menjadikan Yesus anak Tuhan itu pusat mereka. Ya. Tuhan itu harus jadi pusat keluarga. Maka ketika anak itu hilang, Tuhan itu hilang, mereka mencari kemana-mana. Bisa bayangkan nggak? Kadangkala Tuhan itu hilang dalam keluarga. Ya, perasaan kita Tuhan itu tidak ada lagi pada saat kita sibuk segala macam, kesulitan segala macam. Kadang-kadang kita merasa Yesus ini hilang di tengah keluarga. Kok waktu saya menikah awal segala macam, Tuhan tuh rasanya dekat. Suatu hari dia hilang. Karena kita sibuk, karena kita bermasalah, kita mulai mempertanyakan di mana Tuhan. Dan Tuhan seolah hilang. Lihat Yusuf dan Maria, mereka mencari-cari kemana-mana sampai 3 hari. Kadang-kala Tuhan itu bisa hilang dari perasaan kita. Yang biasanya kita berdoa, kita merasakan kehadirannya, tapi tiba-tiba kok rasanya Tuhan itu tidak ada lagi, kering. Apalagi dalam hidup itu rasanya perjuangan berat. Tuhan hilang. Ia kelihatan hilang dalam perjuangan hidup berkeluarga dan sebagai suami istri. Namun yang diajarkan hari ini adalah carilah Tuhan. Kalau kamu merasa tiba-tiba perasaanmu mengatakan dia lenyap, ya, kamu harus mencari, karena pusatnya itu anak itu. Cari. Masalahnya banyak keluarga kita Kristen, jangankan mencari Tuhan yang hilang, bahkan mereka tidak peduli dengan adanya Tuhan tahu enggak. Itu yang terjadi toh sebenarnya. Mungkin kamu orang tua yang baik yang datang ke gereja, tapi ajarkanlah anak cucumu, mereka harus seperti itu. Seperti kamu yang datang ke gereja bukan karena gini loh, mencari Tuhan itu bukan karena saya pastor, saya ngomong. Tapi itu sungguh-sungguh itu dibutuhkan, karena itu fondasi hidup kita. Kalau enggak, keluarga itu rapuh. Kenapa rapuh? Karena pusatnya itu bukan sesuatu di luar dia, tapi dalam diri sendiri. Kalau orang pusatnya bukan Tuhan, maka pusatnya diri sendiri, egoisme atau benda lain, dan itu parah. Kalau kamu tidak menjadikan pusat hidupmu adalah Tuhan, maka yang kamu jadikan pusat hidup pasti diri sendiri, kesenangan diri sendiri, maunya diri sendiri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Diri sendiri menjadi kriteria untuk menilai orang lain. Itu kan hancur. Siapa kita bisa menentukan hidup sebanyak orang ini? Nah, itu yang saya ngomong, tidak segampang itu hidup itu. Orang selalu mengatakan karena kamu pastor aja kamu khotbah supaya nonton Tuhan. Saya bilang tidak, bukan itu maksud saya. Maksud saya sederhana. Kalau kamu menjadikan dirimu pusat, maka kamu menilai orang lain seperti dirimu sendiri, yang tidak mungkin terjadi. Makanya saya selalu ngomong dengan dimanapun juga. Bapak Ibu kan kenal saya kalau ngomong tuh tidak ada yang namanya berbelit-belit. Banyak orang mengatakan, pastor saya nggak suka kamu. Saya bilang, saya mengerti kamu nggak suka saya. Kamu pernah tanya saya nggak bahwa saya suka kamu nggak? Yang kamu ngomong kan saya nggak suka kamu, seolah-olah ukuran semua itu kamu. Lah kamu tanya saya suka kamu nggak? Mungkin saya nggak suka kamu loh ya, cuma saya nggak ngomong. Ya kan? Kalau kamu kan ngomong, saya nggak ngomong. Tapi kalau tanya, perasaan kita sama sebenarnya. Saya nggak suka kamu juga. Maksud saya, kamu jangan hanya berpikir kamu bisa menilai orang. Orang lain juga bisa nilai kamu. Kan begitu? Sama orang dalam keluarga, kamu nggak suka istrimu. Tanya istrimu dia suka kamu nggak? Mungkin sama aja dia nggak suka kamu.
Kamu menuntut istrimu harus begini. Lah kamu tanya istrimu nggak dia nuntut kamu gimana? Tapi kalau egoisme, pasti saya yang harus didahulukan, bukan kamu. Kenapa? Lah saya punya kepentingan ya. Nah itu yang menjadi masalah. Tapi kalau sama-sama mencari Tuhan, maka pusatnya bukan kita, tapi Tuhan. Maka kita mendengar Tuhan bicara apa. Itu yang penting. Maka yang utama itu dalam hidup bersama, terutama keluarga, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Kalau merasa tiba-tiba dia hilang, seperti 3 hari Tuhan Yesus sebagai kanak-kanak hilang. Setengah mati Yosef dan Maria mencari kemana-mana. 3 hari perjalanan mereka mencari. Nah kamu cari berapa hari? Kalau kamu merasa Tuhan hilang. Ini mungkin model berkeluarga yang paling bagus dibuka oleh Tuhan kepada kita pada pesta keluarga kudus ini. Tuhan adalah pusat berkeluarga, dilambangkan, dihadirkan oleh Yesus sang anak. Yosef dan Maria tidak ada artinya kalau nggak ada Yesus sebagai anak mereka. Maka ketika Yesus itu hilang tiba-tiba, mereka dengan segala upaya mencari. Nah, ketika keluarga kamu merasa ada masalah besar, Tuhan seolah-olah lenyap dari hidup kamu, carilah dia. Berapa hari pun kamu harus berjalan jauh mencari dia. Apakah ke Yerusalem, tanda petik ya, bukan Yerusalem fisik, atau cari dalam hatimu, cari bagaimana. Sehingga kalau kamu ketemu, kamu akan mendengar sabdanya. Dia bicara apa. Dan kadang-kadang sabdanya itu tidak dimengerti, seperti Bunda Maria. Bunda Maria itu nggak ngerti loh. Kitab suci mengatakan Maria menyimpan semua hal itu dalam hatinya. Artinya dia nggak ngerti. Kalau kita bukan nyimpan semua dalam hal, ngomong lebih banyak. Buktinya, maaf ya, Facebook kamu itu banyak nggak? Instagram kamu banyak nggak? TikTok kamu banyak nggak? Yang kadang-kadang kamu bocorkan di luar. Bahkan makan aja kamu foto. Saya kadang-kadang punya teman makan foto, jawaban saya gampang. Gua nggak peduli lu makan apa. Emang gue mau tahu? Kan begitu kan? Tapi sekarang orang belum makan, jangan makan dulu. Padahal saya lapar loh ya. Mau sebentar mau. Kenapa? Saya foto dulu. Kamu sudah merusak nafsu makan saya. Ya kan? Ya orang kan lapar langsung makan. Tidak. Tunggu dulu. Kita foto dulu. Yang menjengkelkan kan orang seperti itu. Dan kadang-kadang itu banyak makanan, banyak diumbar keluar. Makanya bukan menyimpan segala sesuatu di dalam hati. Punya masalah dengan suami atau istri. Injil mengatakan Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya dan merenungkannya. Kalau kita mungkin bukan merenungkan, menyimpan hati, ngomongnya luar biasa, termasuk hoax, kayak gitulah bahasa orang sekarang, ya kan? Kalau mau suami pun diributin, capek kalau gitu kan. Maka hari ini kita diminta jadikanlah pusat Yesus. The family that prays together stays together. Keluarga yang berdoa bersama akan tetap tinggal bersama. Itu saja. Kalau keluarga tidak pernah berdoa bersama, tidak pernah akan tinggal bersama. Ya. Maka Injil hari ini mengajarkan pada kita, pusatmu di mana? Gitu loh. Nah, saya ini bisa ngomong begini karena sudah berumur sedikit kan. Bisa menasihatin kamu juga. Ya kan? Jadi hati-hati. Jangan mendirikan rumah fondasi di atas pasir. Tapi harus karang yang kokoh, yaitu Allah sendiri. Terakhir, Yesaya mengatakan suatu kutipan yang bagus sekali. Nabi Yesaya mengatakan, carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemukan. Carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemukan. Dan saya yakin Dia berkenan ditemukan karena Dia bakal menjadi manusia kok. Berarti mau benar-benar bertemu dengan kita. Manfaatkan waktu liburan ini dengan baik. Carilah Tuhan selama Dia berkenan. Maka keluargamu, keluarga anakmu, keluarga cucumu akan benar-benar kuat dan solid.
Amin.